Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik sekalian. Baik, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ada yang sedang sakit kah? Ada yang sedang isoman atau sakit lainnya? Mudah-mudahan yang lagi sakit bisa diberikan kesehatan ya dan keafiatan. Adik-adik sekalian, ini pertemuan ketiga, pertemuan di minggu ketiga kita. Insya Allah nanti pertemuan keempat, 5 dan 6 akan diisi oleh Pak Rifani. Ya. Nah, terakhir ketemu kemarin, Ibu minta kalian untuk menyusun ini ya, daftar pemasukan, pengeluaran gitu, dan mengelompokkan daftar pengeluaran di 2 kolom kemarin ya. Coba Ibu minta diperlihatkan dulu. M. Adam, adakah M. Adam? Iya, ada Bu, bentar. Yang lain ditaruh di layar dulu, biar semuanya ini nanti di Zoom yang ini ya. Dikasih lihat dulu deh di layar. Yang halaman 1, nih ada berapa halaman? Ada 2 halaman lah. Dikasih lihat di layar dan minta tolong Komti untuk screenshotkan ya. Di layar Ibu ini ada 2, jadi ada slide 1, ada slide 2. Kalau di Komti itu bisakah jadi satu semua? Partisipan yang ada nih 44 orang. Oke. Kayak di screenshot dulu, walaupun mungkin belum kelihatan persis ya seperti apa, tapi yang jelas kalian udah mengerjakan dan kelihatan ininya. Nurul bisa diaba-aba teman-temannya, ya. Di unmute. Kasihan kelawasan menenteng nanti. 1, 2. Iya, Nurul sendiri pegang itu ya. Halaman satunya atau udah jadi satu halaman semua? Oke. Udah semua? Kamu belum unmute tuh? Belum, masih ada sebelah lagi, bentar. Iya, yang slide halaman satunya ya. 1, 2, 3. Masih halaman 1, Bu. Oke. Iya, iya. Lagi ke Bu, yang halaman 2. Iya, jangan sampai ketinggalan teman-temannya. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. Bentar Bu, slide kedua lagi. Oke. 1, 2, 3. Sudah Bu. Oke, makasih ya, Nurul. Nah, baik adik-adik sekalian, tadi yang Ibu minta siapa? Adam. Adam, ceritain, Adam. Dibacain aja. Jadi, sumber pendapatan saya yang pertama dari pendapatan dari orang tua. Terus yang kedua itu dari beasiswa. Oke, kamu beasiswa apa, Dan? KIP, Boy. KIP, iya. Terus yang pengeluaran? Terus pengeluarannya tuh yang pertama untuk makan dan minuman. Yang kedua untuk pengeluaran pulsa dan kuota. Yang ketiga untuk minyak motor, kendaraan. Yang keempat untuk pakaian, beli pakaian. Oke, kemarin tuh ada yang di 2 kolom ya. Kolom apa dengan kolom apa kemarin? Kolom harta produktif sama harta konsumtif. Oke, yang harta produktifnya adalah isinya? Kereda sih, Boy. Kereda. Belum ada. Oke. Apalagi sudah habis dibacain? Sama pengeluaran untuk beli alat tulis, buku, dan lain-lain. Oke. Oke ya, makasih Adam ya udah membacakan. Terima kasih. 2 orang lagi ya. Ibu minta tolong Fatia Rizka adalah? Fatia Rizka.
Kalian sudah bikin kelompok kah adik-adik? Sudah punya kelompok masing-masing? Belum Bu, ada beberapa yang Belum, Bu. ada beberapa Belum, yang Bu. Oke, sambil dibuat nanti hari ini ada sedikit game yang mau Ibu bagikan, jadi kalian perlu berkelompok atau paling nggak kelompok sementara dulu deh. Fatia ada? Bisa? Bisa connect audionya? Masih proses kayaknya ya. Yang lain yang mau membacakan siapa? Yang mau jadi relawan untuk Ulun, Bu. membacakan? Oke, silakan Setiawan. M. Setiawan. Jadi untuk sumber pendapatan itu ada dari orang tua, hasil perkebunan, dan penjualan tanaman hias. Kalau sumber pengeluarannya itu sudah membedakan ada yang bad cost dan good cost. Kalau bad cost itu uang jajan, biaya jalan dan nongkrong, beli parfum. Sedangkan good cost-nya itu beli buku, beli paket, dan beli pakaian. Oke. Konsumtif kemarin ya, sama produktif ya. Oh ya, ada, Yang Bu. produktif apa, Setiawan? Yang kamu masukkan di bagian produktif apa kemarin? Yang dimasukkan ke bagian produktif itu ada motor, jam tangan, laptop, handphone, tanaman anggrek, dan tanaman aglonema. Oke, kamu berkebun juga kan? Saya sambil bisnis jual tanaman hias, Bu. Tapi Oke. kalau Khusus apa? aset khusus tanaman anggrek sama aglonema. Wilayah mana tuh, Setiawan? Ulun Barito Kuala. Ya. Oke, nanti bisa dibuat proposalnya ya, biar lebih ini ya, untuk pengembangan usahanya. Oh, siap, Bu. Ya. Aset konsumtifnya ini ada lemari pakaian, rak buku, lemari buku, meja belajar, kasur, bantal, guling, meja kecil, akuarium, batu hias, buku pelajaran, gantungan baju, novel, kipas angin, kursi, jam dinding, sepatu, sendal, helm, hiasan kamar. Itu aja, Bu. Oke, adik-adik yang lain ada yang mau mengomentari nggak yang disampaikan Setiawan tadi? Ada beberapa hal yang di harta konsumtif itu bisa masuk ke harta produktif. Kira-kira yang mana dan harus melakukan apa dengan itu? Ada yang mau mengomentari? Silakan menanggapi yang Setiawan sampaikan tadi. Ibu Ulun mau menanggapi. Kalau Ya, Adam, silakan. aset produktif itu kalau nggak salah aset yang mampu menghasilkan gue. Kayak sepeda motor, kayak gadget. Kalau dipakai ya. Kalau dipakai untuk menghasilkan uang. Kalau dipakai untuk sekedar untuk ngantar dari rumah ke kampus misalnya ya, itu kan tidak secara langsung dia produktif. Oh, bukan banyak salah, maksudnya tuh yang sepeda motor tadi itu termasuk aset konsumtif. Iya. Ulun. Kalau harta produktif tuh kayak rumah atau saham. Iya, tergantung keadaan jadi ya, Adam, Ibu tanggapi juga tergantung keadaan. Kalau sepeda motor kata Ibu tadi, kalau kalian ikut usaha Gojek misalnya ya, atau Grab ini, Grab motor ya bisa jadi usaha produktif kan, seperti itu. Atau misalnya handphone, dari handphone kalian melakukan trading atau dari handphone kalian jualan online misalnya, itu juga termasuk harta produktif berarti lah. Nah, dari yang disampaikan Muhammad Setiawan tadi, ada yang ini Bu sebenarnya bisa masuk harta produktif jika gitu. Nah, mau nanggapi nggak yang tadi dipunyai oleh Setiawan? Selain ada, mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Jadi kalau nggak salah ada Ibu dengan akuarium gitu ya, akuarium mungkin untuk ikan hias lah. Nah, tapi kalau ikan hiasnya kemudian dibudidayakan, lalu kemudian dijual, nah itu ikan hiasnya nggak hanya sebagai aksesoris ataupun untuk kelengkapan di dalam rumah, tapi juga bisa masuk di harta produktif jika, tapi tadi tentu dengan catatan jika. Nah, ada lagi mungkin satu orang yang mau menyampaikan hasil penugasannya. Kalau yang lain nanti dipoto aja ya adik-adik, nanti akan Ibu buatkan rumahnya, jadi tetap di-upload, tapi nanti Ibu belum sempat buatkan di e-learning.
atau dikumpulkan dengan Komti misalnya dalam bentuk Google Drive bisa juga ya, nanti minta tolong Komti mengkoordinir. Jadi nanti dipoto yang tulisan tangan kalian di situ, atau kalau kalian mengetik bisa filenya yang dikirim ya. Ada satu orang lagi mungkin sebelum kita memulai topik hari ini? Hafiza boleh Bu? Boleh, silakan Nur Hafiza. Untuk pemasukan yang pertama, ada dari orang tua setiap bulan sekitar 1.250.000, kemudian jadi MC 200 sekalinya 1 tahun bisa sampai 4 kali, narasumber 300 bisa dikali 3, lomba kalau menang dapat 1 juta, dari musabakah ada uang saku biasanya 500, dari kaderisasi sebagai pendamping keluarga 100.000 per bulan. Ya, yang untuk pengeluaran? Untuk pengeluaran yang pertama bayar kos 550 setiap bulan, kemudian bensin setiap bulan kurang lebih 200, kemudian beli buku agak tentatif antara 1 sampai 300, kemudian ada uang ngopi 100.000 per bulan, skincare dan jajan yang jumlahnya agak tentatif. Ya, yang harta ini produktif? Untuk harta produktif saya cuma punya tabungan dalam bentuk emas cincin, kemudian konsumtif ada laptop, kemudian perabotan, peritilan-peritilan di kos-kosan kayak hiasan-hiasan yang cuma dipajang-pajang, sama beberapa benda elektronik tapi tidak digunakan untuk hal yang menghasilkan uang. Ya, makasih ya Nur Hafiza sudah berbagi. Jadi adik-adik sekalian, misalnya alat-alat make up itu bisa jadi harta konsumtif, tetapi juga bisa jadi harta produktif kalau misalnya kalian bisa make over orang gitu ya, bisa menghias orang, menghias wajah orang gitu, atau mungkin itu digunakan ketika kalian pentas atau tampil. Nah, jadi tergantung dari pemanfaatan. Nah, apa hikmahnya adik-adik sekalian dari penugasan minggu lalu itu adalah untuk coba mengukur diri kita masing-masing ya. Selama ini udah seimbangkah belum antara pengeluaran dengan pemasukan gitu. Kemudian yang kedua, saya lebih banyak menghabiskan uang yang ada itu untuk konsumsi sajakah atau justru untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan kembali. Nah itu silakan adik-adik ini kan ya, karena di usia kalian ini, di usia yang menurut Ibu sudah saatnya untuk lebih mandiri, lepas dari paling tidak 100% lah bergantung dengan orang tua, gitu ya. Nah, Hafizah ya, tadi bisa MC berarti lah, nanti kalau ada acara fakultas nanti mungkin bisa kita usulkan. Ya. Adik-adik yang punya potensi juga bisa, sebelumnya mungkin sudah ada mengisi biodata ya, tapi nanti Pak Eman bagian kemahasiswaan mungkin nanti akan menyebar lagi Google Form. Kalau ada adik-adik yang misalnya atlet atau apa, karena tahun ini ada acara Pomnas ya, ada 14 cabang olahraga yang diperlombakan. Nanti kita akan adakan seleksi dulu tingkat fakultas, nanti baru ke universitas, baru nanti ke provinsi. Jadi kalau adik-adik yang punya bakat gitu bisa MC, kemudian juga pintar bahasa Inggris, pintar debat dan lain sebagainya, nanti harap melaporkan diri. Nah, baik adik-adik sekalian, tema kita hari ini, pokok bahasan kita hari ini adalah tentang berpikir kreatif. Nah, adik-adik sekalian, kalau pernah mengikuti sambutannya Pak Rektor selalu menekankan yang disebut dengan modal milenial itu ada 4C. Ada yang ingat atau ada yang pernah mendengar sambutan Pak Rektor? 4C itu apa aja? Ada yang tahu lah? Katanya modal seseorang untuk sukses itu ditentukan oleh 4C. Apa aja 4C itu? Ada yang tahu? Mungkin salah satunya aja nggak apa-apa, nggak harus keempatnya ya. Kreatif. Kreatif satu ya. Kemudian apa lagi? Creativity. Ya, Firdaus? Communication, Bu. Betul, communication. Duanya apa lagi adik-adik? Yang jawab kreatif tadi siapa? Ibu kada melihat tadi. Hafizah, Bu. Oh, Hafizah, ya. Kemudian apa lagi? Duanya. Ada creativity, ada communication. Jawab, Bu. Nur Sifa, apa? Kos.
Bukan yang dalam konsep Kos, Bu. Cost. Biaya maksudnya. Iya. Iya. Bukan yang termasuk dalam kerangka 4C yang tadi ya, walaupun tentu biaya juga diperlukan. Nah. Collaboration ya, Nanda. Satu lagi. Critical thinking. Ya, Rizka dengan Rania Putri tadi Timbailah critical thinking. Nah, itu adik-adik yang jadi modal kalian untuk bisa menjadi yang terdepan di dunia tidak hanya di dunia pendidikan ya, tapi di dalam kehidupan secara keseluruhan. Ada 4C adik-adik sekalian, ada critical thinking tadi, itu berpikir secara kritis ya, itu akan bisa diasah melalui sebuah pendidikan tinggi. Yang kedua adalah communication. Komunikasi ini bukan hanya kemampuan kalian untuk berkomunikasi. Nah, ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen dan kalian semangat untuk menjawab, itu juga bagian dari komunikasi adik-adik. Paling tidak dosen jadi tahu kalian juga jadi terlatih untuk berbicara di depan teman-temannya dan di depan dosen gitu ya. Nah, kemampuan berbicara itu bukan hanya tadi ya kemahiran untuk menyampaikan gagasan dan pendapat, yang terpenting juga adalah kemampuan untuk menguasai bahasa-bahasa penting di dunia. Nah, bahasa Inggris, bahasa Arab, mungkin bahasa Cina. Nah, yang bahasa Inggrisnya lancar siapa? Mungkin bisa angkat tangan. Angkat tangan. Yang mungkin TOEFL-nya di atas 4,5 atau di atas 500 adik-adik. Adakah? Ini persiapan mobility international student ya. Kalian tahun depan tuh gilirannya. Jadi kalau yang TOEFL-nya udah 500, fakultas akan memfasilitasi untuk tes TOEFL internasional. Tes TOEFL internasional itu tergantung dolarnya ya, kadang-kadang ya sekitar 2 jutaan. Tapi itu akan difasilitasi fakultas kalau kalian sudah punya ITP, punya TOEFL prediction itu 500 paling tidak. Oke. Bahasa Inggrisnya bagus ya Pak di kelas ini? Kelas F lah, hari ini kelas F lah. Tinggi Bu, kelas F. Ya, karena kalau kelas H sudah mulai dengan Parifani dari minggu ini. Ya, yang bisa bahasa Arab siapa adik-adik? Ada yang bisa bahasa Arab di kelas ini? Yang lulusan pondok mungkin? Misalnya lulusan pondok bisa bahasa Arab? Ada? Bahasa Cina, Mandarin? Bahasa Mandarin? Atau bahasa lainnya? Saya nggak bisa bahasa Cina, bahasa Arab, Bu, tapi saya bisa bahasa Itali misalnya, bahasa Spanyol. Ada? Nah, kemampuan berbahasa ini sangat penting ya adik-adik. Dan ada yang mengatakan siapa yang menguasai bahasa, maka dia bisa menguasai dunia. Gitu. Paling tidak itu jadi hal plus dari kalian ketika nanti lulus. Karena kalau sarjana hukum aja gitu ya udah banyak. Tapi kalau kalian punya dibekali dengan kemampuan berbahasa asing, itu akan menjadi salah satu yang akan membuat kalian lebih menonjol dibanding orang lain. Kemarin ada dari OJK atau siapa kemarin minta 20 orang dari lulusan fakultas, bukan lulusan fakultas hukum, lulusan Universitas Lambung Mangkurat. Tapi ternyata yang diminta yang IELTS-nya 6 gitu. Nah, itu kan lumayan berat ya untuk bisa mencapai IELTS 6. Kalau nggak salah IELTS 6 itu setara dengan 580 TOEFL gitu. Nah, baik adik-adik jangan yang masih belum lancar bahasanya ya diperlancar lagi. Ada waktu untuk kursus, apalagi sekarang banyak kursus online lah, iklan-iklan kan banyak tuh. Minimal bahasa Inggris dulu lah, kalau bisa ada tambahan bahasa lain itu akan lebih baik lagi. Jadi yang kedua tadi soal communication ya. Kemudian yang ketiga soal collaboration, kolaborasi, kerjasama. Nah, kenapa di dalam setiap kelas itu selalu ada biasanya penugasan-penugasan secara berkelompok. Itu adalah salah satu instrumen agar ada dinamika kelompok di antara kalian. Kami belum pernah ketemu, Bu. Saya nggak pernah kenal. Saya kebetulan bukan berasal dari sini, SMA-nya gitu. Jadi nggak punya kenalan siapa-siapa. Tapi justru di situ tantangannya ya. Dari yang kalian nggak kenal siapa-siapa, kalian kemudian punya banyak teman. Tapi tentu
tidak dalam rangka memilih teman berdasarkan status dan sebagainya, tetap kalian perlu melihat memilih teman itu adalah seseorang yang bisa membuat kalian lebih baik, lebih bersemangat belajar gitu ya, lebih termotivasi untuk kuliah dan menjadi ya orang yang lebih baik. Intinya seperti itu. Jadi dalam berteman pun juga tetap perlu pilih-pilih ya. Jangan sampai gara-gara pertemanan kemudian jadi kecanduan obat-obatan dan lain sebagainya yang negatif. Kemudian yang terakhir, apa tadi? Creativity ya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kreativitas, adik-adik sekalian. Oke, bentuk kawan deh, 3-3 lah. Oke, sekarang dibentuk kelompok bagi yang tidak punya kelompok, yang belum punya kelompok. Bertiga-bertiga, bisa dicek pribadi lah temannya. Kalian punya grup WA juga kan? Jadi mungkin kalian udah punya nama teman-temannya, nomor teman-temannya, atau chat. Di kolom chat ini kalian bisa chat personal kan dengan teman-temannya. Kita satu kelompok ya gitu misalnya. Ada berapa nih? Walaupun kalau yang bersangkutan kawan saya sudah punya Bu kelompok, tapi kebetulan hari ini yang bersangkutan berhalangan hadir. Nggak apa-apa, kelompok sementara dulu ya yang untuk hari ini. Nggak harus sama dengan kelompok proposal nanti. Ya, gimana caranya kalian bisa dapat kelompok dalam waktu 2 menit ya? Ini bisa nggak di dalam Zoom ini dibuat per kelompok gitu ya, didekatkan misalnya orang-orangnya. Ibu nggak paham IT sini. 2 menit ya adik-adik ya, Ibu ngisi presensi dulu. Pak Indra. Sudah? Nur Alia, kamu kelompoknya siapa aja Nur Alia? Ada nggak Nur Alia? Iya, ada Ulun. Udah punya kelompok? Iya, sudah. Siapa aja tuh? Itu Yolanda sama Anissa. Oke, udah punya kelompok ya. Ya, Adakah yang belum punya kelompok, adik-adik sekalian? Ada yang belum punya kelompok? Oke, yang sudah. Bu, lagi mencari. Oke, masih ada yang masih mencari ya? Saya juga belum, Bu. Oke, kalau misalnya tanggung bisa aja sih satu kelompok 4 orang dulu ya. Ini untuk kelompok hari ini aja, nanti yang untuk kelompok proposalnya bisa dirubah. Tapi kalau mau tetap ya terserah, silahkan aja.
Dibuat grup WA-nya biar kalian lebih gampang berdiskusi ya. Karena ada 2 kuis yang mau Ibu sampaikan untuk anggota kelompok hari ini. Kalau offline lebih gampang ya adik-adiknya, cuman ya karena kita online kita perlu mencari cara seperti apa. Kalau di Simari sebenarnya ada diskusi grup gitu, walaupun Ibu nggak terlalu paham juga seperti apa pemanfaatannya. Di Zoom ini juga kira-kira bisa sebenarnya ya, yang pakai orang seminar itu biasanya breakout session itu, cuman karena Ibu tidak familiar dengan itu agak susah juga. Seandainya bisa kelihatan ya, yang masih belum punya kelompok siapa gitu ya, seandainya bisa ditandain nih. Yang masih belum punya kelompok siapa mungkin bisa angkat tangan, jadi teman-temannya bisa merangkul. Masih ada berapa orang lagi yang nggak ada kelompoknya? Atau yang kelompoknya masih kurang 1 orang mungkin? Kalau kurang 2 orang ya berarti belum punya kelompok ya. Jadi tadi anggota kelompoknya boleh 3, boleh 4 lah. Hanya untuk proposal nanti berarti yang satunya mesti merger dengan mesti membentuk kelompok lain. Kecuali memang tanggung ya. Cuman dia 1 Bu, tinggal 1 orang nggak bisa ini lagi. Berarti ada 1 kelompok yang mungkin 4 orang kah gitu. Di luar angkatan lain ya. Karena kemarin kan Ibu arahkan anggota kelompok ke-4 dan ke-5 itu di luar angkatan. Ke-4 atau ke-5. Jadi boleh 4, boleh 5. Yang untuk proposal ya. Udah? Udah semua adik-adik sekalian? Udah, Baik. Bu. Ya. Nah, ini sekarang gamenya adik-adik. Nah, nih ya. Nih dalam waktu 2 menit coba kalian diskusikan di dalam kelompok apa yang bisa dihasilkan dari sebuah paperclip coin. Nggak bisa ini. Nah, kelihatankah adik-adik? Ya. Oh, nggak kelihatan. Ini Baru bisa ya. Sudah. Nah, ini dalam waktu 2 menit coba diskusikan di dalam kelompok 20 hal yang bisa dibuat dari paperclip. Nah. Oke, 1 orang mungkin menulis lah, nanti dikasih lihat di layar. Dikasih nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Diskusikan di dalam kelompok ya, 2 menit lah. Atau kalau kalian bisa share screen, nanti di share screen. Kalau mau diketik misalnya nanti di screen. Di share screen masing-masing kelompok.
Oh ya, adik-adik presensi jangan lupa diisi ya. Udah habis kah waktunya? Tadi kalau nggak salah hanya setengah jam ya Ibu Seti. Kita sampai jam 1 tadi ya. Semenit lagi ya. Oke, waktunya habis adik-adik semua. Ya, coba diangkat kertas hasil kerja kelompoknya. Ketua kelompoknya aja, nggak usah semua. Ketua kelompoknya aja angkat. Kasih lihat di layar. Ada yang sampai 20? Oke, perwakilannya aja. Ada yang bisa sampai 20 atau lebih? Ada, Bu. Siapa aja tuh? Kelompoknya siapa? Kelompok Piza, Tias, sama Hikmah. Oke, Pija. Kemudian kelompok siapa lagi? Nama ketua kelompoknya dulu ya. Nanti lembaran itu tetap bisa dikumpulkan, dilengkapi dengan nama anggotanya. Oke. Udah? Yang sampai 20 lebih? 20 atau lebih? Selain kelompok Hafijah? Oke. Kelompoknya Azratul dapat berapa? Azratul Aini? Kelompokmu dapat berapa? Belum, cuma 9, Bu. 9. Oke. Kelompoknya Yolanda. Yolanda tadi sekelompok kah sama Hafijah? Enggak kan? Yolanda ada, Yolanda? Ada, Bu, baru 9. 9 juga. Kelompoknya Setiawan. Kelompok Setiawan mana? Lagi menulis, Bu, masih di handphone tadi. Oke, berapa yang udah dapat ayah berapa? Ada 11, Bu. Ada 11. Oke. Nggih. Oke, mungkin kelompok Hafijah bisa membacakan ya. Yang lain tetap jujur ya. Kalau dapatnya 9 apa 7 tetap segitu nanti yang ditulis ya. Karena kita nggak banyak-banyakan ini, hanya dalam waktu 2 menit tadi berapa yang bisa kalian kumpulkan. Silakan, kelompok yang tadi udah bisa 20. Tapi Bu, Silakan dibacain. itu tadi ngambilnya dari Google juga beberapa. Ada Iya, nggak ide apa-apa. kami. Iya, dengan cara apapun. Dengan cara apapun kalau udah online ini ya. Silakan dibacain. Aksesoris hijab, resleting rusak, penyangga HP, penutup makanan yang bungkus itu, Bu. Terus pembatas buku, penutup kamera laptop, terus bagian belakang bra buat ini ngaitin, buat mengikat kabel, terus board paper clip sama miniatur manusia, acrylic clippy yang kertas di permak-permak gitu, Bu, kayak dihias-hias gitu. Terus bintang lampu dari paperclip, bisa kan ya, Bu? Terus ini paperclip lock, jadi kayak dibentuk paperclipnya tuh kayak dibentuk kayak lock kayak gitu, Bu, disambung-sambung. Terus yang ini paperclip angka, jadi dibentuk kayak angka gitu, 1 sampai 10 atau selebihnya. Terus Star Wars kayak dibikin pesawat-pesawat kecil-kecilan gitu, Bu, pesawat mainan anak-anak. Terus dibikin ini juga capung, sama ini ya buat jepitan boneka kecil yang biasanya digantung-gantung di tas. Oke. Sama ini, Bu, miniatur rusa. Oke. Udah ya.
Nah, baik adik-adik sekalian, karena tadi nggak ada juga kan aturannya nggak boleh buka Google gitu, atau nggak boleh nyari bantuan. Mungkin ada yang asisten kah, adiknya kah, kakaknya kah, di sampingnya lah, bisa dimintai bantuan nggak apa-apa. Karena nggak ada aturannya, kalian harus melakukan sendiri, mengerjakan sendiri. Ya. Nah, itu adik-adik sekalian sekedar untuk game ya, untuk quiz game, gimana salah satu salah satu game untuk melihat soal kreativitas adik-adik sekalian. Nah, kalau bicara soal kreativitas, ini sebenarnya ada yang disebut dengan kemampuan berpikir meluas. Nah, nih adik-adik sekalian. Jadi kalau anak usia 3 sampai 5 tahun dari hasil sebuah penelitian ya dikatakan kemampuan berpikir meluasnya itu 98%. Sangat besar ya, sangat tinggi. Seseorang di usia 8 sampai 10 tahun kemampuan berpikir meluasnya adalah 30%. Kemudian 13 sampai 15 tahun kemampuan berpikir meluasnya hanya 12%, dan orang dewasa itu hanya 2% adik-adik sekalian. 18 tahun ke atas. Nah, ini kita di kategori ini ya. Di kategori ini walaupun mungkin ada beberapa di antara kalian yang mungkin masih 17 tahun, masih 16 tahun gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sebagai orang dewasa kita punya banyak keterbatasan soal tadi cara berpikir meluas tadi ya. Karena katanya semakin dewasa orang semakin takut salah, semakin banyak blok-blok di dalam pikiran yang membatasi seseorang untuk berpikir kreatif. Tapi tentu itu bukan menjadi suatu penghalang adik-adik sekalian, karena banyak juga ya. Kalau berdasarkan yang kemarin ya di awal-awal pertemuan, yang memiliki bisnis KFC itu dia memulainya di usia 60 tahun. Jadi tidak selalu sebenarnya usia ini jadi hambatan. Walaupun tadi berdasarkan hasil riset kemampuan berpikir meluas itu justru paling banyak dimiliki oleh seorang anak kecil karena dia bisa berimajinasi apa saja ya. Nah, cara untuk meningkatkan kemampuan diri tentu tetap dengan selalu mengasah kemampuan diri, kemudian juga selalu belajar gitu ya, tidak putus asa di dalam mencari hikmah-hikmah dan pelajaran. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi catatan-catatannya nanti sekalian dikumpulkan sama yang tadi mungkinlah di Komti nanti. Yang per kelompok berarti perwakilan aja, nggak usah tiga-tiganya mengumpul ke Komti. Biar ada dokumentasinya. Nah, kita lanjut ke berpikir kreatif ini. Nah, adik-adik mungkin bisa memberikan kesimpulan yang bisa sukses dapat 20 benda tadi karena apa aja? Karena apa aja tadi? Kenapa tidak membatasi, Bu? Kan tidak ada, karena di awal Ibu tidak berikan clue untuk membatasi, kami harus pure ide kami, atau kami tidak boleh melihat dari yang lain. Jadi kami 2 orang berpikir, satunya search gitu di Google. Jadi apa yang bisa kita tambahin, apa yang dipikirin kita, tulis aja semua dulu. Soal kayak bagaimana, apapun caranya, yang penting sampai untuk menuju target 20, kalau bisa lebih gitu. Oke, jadi bisa kita bilang satu karena ada kerjasama tim, ada berbagi ya. Satu mencatat, yang satu mencari gitu, yang satu berpikir gitu ya. Itu soal kolaborasi di dalam tim, pembagian kerja di dalam tim. Karena tadi diminta bertiga ya. Kalau semuanya berpikir nggak ada yang nyatat, karena itu tadi ada yang mau nyalin dulu Bu. Nah itu. Nah kemudian yang kedua tadi menggunakan segala sumber daya yang tersedia. Entah itu melihat di internet kah, atau mencoba memikirkan kembali kah, atau coba menggali ide. Nah, yang ketiga, kenapa kira-kira adik-adik sekalian? Karena tadi ya, nggak membatasi pikiran gitu. Kita bisa kok bikin pesawat dari paperclip, walaupun sekedar miniatur. Paperclip bisa jadi kaitan bra gitu ya. Nah, itu juga kan yang, apa istilahnya ya, yang nggak biasa gitu. Paperclip kita tahu buat kertas, tapi ternyata juga bisa. Atau buat memasukkan apa itu SIM card handphone ya adik-adik sekalian. Ya, itu juga ya.
Nah, yang gagal kenapa? Yang gagal ya barangkali karena satu tadi kita aja timnya baru terbentuk, Bu, belum terbangun chemistry misalnya ya, belum ada pembagian tugas yang jelas misalnya. Kemudian yang ketiga masih masih merasa diburu-buru karena waktunya singkat, bisa. Segala alasan bisa muncul di sini. Waktunya terlalu singkat, Bu. Kenapa hanya 2 menit? Kenapa nggak 5 menit? Itu justru tantangannya, adik-adik sekalian ya. Nah, baik. Nah, jadi hambatan kreativitas. Nah, ini ada yang disebut dengan mind block ya. Kadang-kadang yang membatasi kita itu bukan orang lain, bukan di luar diri kita, tetapi ada di dalam diri kita. Sebagian ya, sebagian juga memang berasal dari lingkungan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan perseptual, persepsi. Masa sih bisa jadi pesawat gitu? Kan nggak mungkin tuh. Nah, tuh kata-kata nggak mungkin tuh kadang-kadang adik-adik bisa melemahkan kita ya. Itu soal persepsi. Kemudian yang kedua adalah soal emosional. Aku nggak serak dengan ini gitu. Nah, itu juga ya. Itu menjadi hambatan. Kemudian imajinasi. Bagaimana cara berimajinasi, membayangkan, itu juga akan mempengaruhi kreativitas tadi. Itu kayaknya nggak awam gitu, nggak umum. Ya. Nah, itu yang seringkali menghambat kreativitas. Kemudian yang lainnya adalah soal budaya. Budaya ya, lingkungan sekitar kita itu juga sangat mempengaruhi diri kita. Lalu juga pengetahuan intelektual ya. Lalu yang berikutnya juga ada ekspresif. Nah, ekspresi kita. Nah, selain ini kira-kira apa lagi adik-adik sekalian yang menghambati kreativitas? Barangkali ada yang belum teridentifikasi di sini. Tadi ketika game sederhana tadi soal paperclip tadi, itu di antara kalian kan kebanyakan masih belum berhasil ya menuliskan 20 tadi gitu dalam waktu 2 menit. Itu hambatannya selain yang Ibu sampaikan tadi apa kira-kira? Ada lagi nggak? Selain soal waktu ya. Apa? Ada tambahan kah? Rasa takut dan pesimisme. Siapa nih yang jawab nih? Muhammad Setiawan, Bu. Iya, Setiawan. Kenapa Setiawan? Rasa takut dan pesimisme. Rasa takut dan pesimisme, ya. Itu bisa juga masuk di ekspresi ya. Ekspresi emosional juga masuk rasa takut itu. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Kalau berkaitan dengan rasa itu bisa kita kelompokkan di yang ini warna coklat ini ya, emosional. Nanti adik-adik kalau mau lebih tahu nih coba aja di searching di Google konseptual blockbusting. Kurang mampu mengkolaborasikan diri dengan orang lain. Kurang mampu mengkolaborasikan diri dengan orang lain. Itu faktor internal atau eksternal itu? Internal. Internal ya. Sikap ya. Soal sikap ya berarti. Oke, apalagi? Perlu berpikir logis, Bu. Siapa yang jawab? Terlalu berpikir logis, kayak paperclip, kegunaannya tuh kayak nggak sebanyak itu gitu. Bukan maksud Ibu yang jawab siapa? Ibu tadi kada kelihatan semua. Siapa? Siva. Oke. Ya, karena tadi ya dibatasi oleh pemikiran itu nggak logis tuh. Mestinya kalau paperclip nih begini. Nah, itu soal persepsi dan imajinasi ya, Siva ya. Oke, adik-adik, walaupun ini permainan sederhana, tapi ini adalah permainan yang juga digunakan di mata kuliah perancangan perundang-undangan biasanya adik-adik ya. Karena dalam sebuah perancangan perundang-undangan itu justru aplikasi seni dari sebuah hukum. Sehingga diperlukan orang-orang yang punya imajinasi yang kuat. Nah, kita lanjutkan ya.
Nah, ini hambatan persepsi, ya. Terkait persepsi tadi misalnya membatasi penyelesaian problem dengan asumsi yang tidak perlu. Kemudian adanya stereotyping, tadi yang disebutkan sifat tadi lah, ini kayaknya nggak umum nih, ini nggak logis nih, gitu. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak informasi juga kadang-kadang adik-adik bisa membuat bingung ya. Jadi itu orang dewasa itu kenapa kemampuan berpikir meluasnya menjadi rendah, karena terlalu banyak informasi dan dia kurang bisa memilah informasi yang layak disimpan tuh yang mana, yang mestinya di skip yang mana. Nah, berpikir kreatif ini maknanya adalah melihat dengan sudut pandang baru, menemukan hubungan baru, kemudian membentuk kombinasi baru. Ini kalau bicara soal hubungan baru ini tidak dalam kerangka yang negatif ya adik-adik ya. Ini jangan lalu berpikirnya Kak saya udah punya hubungan Bu dengan si A atau si B. Nah, menemukan hubungan baru ini maksudnya bukan dalam relasi asmara ya. Yang dimaksud hubungan baru ini ya relasi pertemanan, kemudian juga relasi soal bangunan intelektualitas gitu ya. Hubungan yang memang akan berkontribusi positif terhadap kolaborasi tadi. Jadi berpikir kreatif ini adalah dengan melihat dari sudut pandang yang baru, menemukan hubungan baru, kemudian membentuk kombinasi baru. Melihat dengan sudut pandang baru, ini sebenarnya masalah yang kita hadapi itu tidak berubah. Tetapi yang kita ubah adalah cara kita memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Jadi misalnya memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi yang berat. Nah, adik-adik kita selama hidup nggak pernah ada hidup tanpa masalah ya. Selalu ada saja masalah. Tapi kita nggak bisa menuntut orang lain untuk berubah. Yang perlu kita ubah adalah diri kita sendiri agar bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Barangkali masalah yang dihadapi si A dengan si B itu sebenarnya kadarnya sama. Tetapi penerimaan si A dan B belum tentu sama ya. Tergantung dari cara dia memandang masalah itu, kemampuan dia menahan beban, dan lain sebagainya. Kemudian pemikir kreatif itu selalu bertanya, ini ada rumusnya adik-adik biasa dalam ilmu ekonomi ya. Ada yang disebut dengan SCAMS ini singkatan. Nah, selalu mempertanyakan soal bentuk, shape, soal warna, soal kegunaan, kemudian soal bahan, dari apa sesuatu itu terbuat gitu ya, material, kemudian bagian-bagiannya, partnya, lalu juga soal ukuran. Nah, ini nanti Ibu upload ya, nggak usah dicatat. Jadi ini biasanya mereka yang berpikir kreatif itu selalu mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini contohnya nih. Ini contohnya adik-adik, selama ini kita tahu semangka itu bulat ya. Nah ternyata ada petani, ini tadi Ibu dengar Setiawan juga hobi berkebun ya. Nah, petani itu biasanya dia ya menanam semangka gitu ya, memanen. Nah, biasanya semangka yang dikonsumsi ditanam ini kan bulat ya. Bentar ya, pas ajan juga.
Ya, baik adik-adik, kita sambung. Nah ini ya, ini contohnya. Adakah Bu semangka segi 4? Nah ini ternyata ada ya. Nah kemudian soal handphone ini juga, ini kalau lihat gambarnya udah jadul sekali ya adik-adik ya. Karena sekarang kan udah nggak seperti ini lagi tampilan yang terbaru ya. Nah ini kemudian hanger gitu, lalu mobil juga. Ini sekedar contoh aja. Bagaimana kreativitas itu kemudian memunculkan produk-produk yang tidak biasa. Ada memang sebagian yang kemudian tidak eksis lagi, artinya tidak diterima pasar, tapi ada yang kemudian berkembang dengan pesat. Nah ini sekedar teori adik-adik ya, membuat kombinasi baru, menggunakan input yang random, membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara pikir terbalik, atau ya kasus yang ekstrim misalnya yang di luar dari kebiasaan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan teknik visual thinking. Ya. Amati, seeing, tiru, dan modifikasi, ya. Seeing, imagining, drawing, gitu. Ada yang disebut dengan teknik ATM. Karena kita ya nggak bisa juga menghasilkan sesuatu ya kalau kita nggak melakukan penelitian, gitu, melakukan pengamatan, ya. Tentu dengan melakukan penelitian kecil lah terlebih dahulu ya. Kalau mau membuat sebuah produk atau mungkin mau bisnis kuliner. Nah ini tips meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan. Nah yang kemarin itu rasanya ada ibu merekomendasikan bukunya Humam Umar itu ya. Dia bicara banyak soal visualisasi tujuan tuh adik-adik sekalian. Artinya dia selalu apa yang menjadi visi hidup dia itu selalu dia ulang-ulang, selalu dia batinkan gitu, sehingga itu kemudian menjadi resonansi positif dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga mempelajari seni musik. Nah, ini mungkin adik-adik ada yang hobi main musik di kelas ini? Seni musik itu juga seni yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan penggunaan otak kanan. Nah, anak-anak ibu tuh walaupun cewek juga ya, ibu kursuskan untuk kemarin itu yang waktu mereka SD itu kursus gitar gitu. Nah, kemudian ketika di pondok dia bisa main keyboard dan juga menciptakan lagu untuk di pondok gitu. Anak ibu yang pertama dan yang kedua. Selain seni musik juga dia ikut seni teater. Juga katanya serta olahraga jalan kaki tanpa alas. Kemudian yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Nah, tadi misalnya Setiawan bilang takut Bu, takut berpikir yang enggak logis tadi ya. Ada rasa pesimisme atau kekhawatiran soal waktu dan lain sebagainya. Yang penting kalian coba kenali apa sih hambatanku. Karena tiap orang mungkin beda-beda tuh ya. Lalu yang ketiga adalah biasakan berpikir berbeda. Nah, coba untuk kalau ada masalah seperti ini harusnya dihadapi dengan apa gitu. Walaupun bukan berarti kalian lalu jadi orang yang beda sendiri atau ini sendiri ya. Bukan berarti menyuruh kalian untuk nyeleneh dalam tanda kutip gitu. Nah ini Alpha Edison mengatakan bahwa kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Adik-adik mungkin sudah pernah membaca biografinya Thomas Alva Edison ya, yang dikatakan waktu sekolah dia tuh murid paling bodoh gitu. Dan dia melakukan percobaan sekian ratus kali sampai akhirnya bisa berhasil. Nah, adik-adik sekalian, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Ada? Oke, nah ini untuk yang coba kalian cari, ini per kelompok lagi ya adik-adik sekalian. Carilah sosok entrepreneur yang menurut Anda kreatif dan inspiratif.
kemudian nama, bidang usaha, dan terobosan yang dilakukan. Jadi ada 3 poin ya yang ini secara berkelompok juga lah, kelompok yang tadi. Akan lebih baik kalau misalnya kelompok ini kemudian permanen sampai ke final nanti. Nah, carilah sosok. Ini orangnya dulu yang dicari ya, bukan bidang usahanya. Misalnya kelompoknya hikmah, sosok yang dianggap sangat inspiratif itu, misalnya ya, Menteri Pendidikan tuh Pak Nadiem Makarim gitu. Terus kamu sebutkan bidang usaha, mungkin dia punya banyak ya, pilih salah satu aja. Nah, kemudian terobosan yang dilakukannya apa? Jadi singkat-singkat aja adik-adik, nggak disuruh bikin paper ini ya, hanya menyebutkan nama, tapi tentu untuk bisa dapat sosok ini kalian perlu riset sedikit. Perlu cari-cari di Google kah, atau dari mana gitu, atau dari majalah. Ini juga kedengaran dari tugas. Gimana adik-adik? Ibu izin bertanya, Bu, itu harus Ya, di Indonesia silakan, atau di luar, Bu? Boleh di Indonesia, boleh di luar ya. Ayo, terima kasih, Bu. Oke. Nah, sisa waktu yang ada, ini kan masih 40 menit ya. Sisa waktu yang ada masih 40 menit, silahkan dirundingkan di kelompok masing-masing. Kalian yang mau tetap di link ini silahkan. Tapi ini kalau nggak salah link personal Ibu ya. Kalian bisa gunakan link perkuliahan yang ada. Kalau misalnya mau diskusi kelompok atau mau diskusi via WA grup kalian sendiri. Tuh. Ada yang mau ditanyakan soal teori berpikir kreatif tadi ataupun soal penugasannya? Atau ada yang keberatan kah? Terlalu banyak tugas, Bu, terlalu berat gitu. Ya. Waktunya masih ada ya. Waktu kalian kan 40 menit, kalian bisa sambil diskusi dalam kelompok sambil makan gitu. Mau ketemu langsung pun terserah kalau sama-sama dekat. Mana adik-adik sekalian? Ada yang kurang jelas? Ini dikumpulnya juga dengan Komti lah. Jadi jadikan satu aja dengan Komti. Kalau mau disambung dengan yang tadi. Yang tugas paperclip tadi. Nah, kasihan kan kalian udah menulis tapi tidak dikumpul ya. Kalau yang kemarin itu kan perorangan adik-adik kalian, dipoto, dikirim ke Komti, nanti Komti yang mengkompilasi. Atau kalau misalnya terlalu banyak di Komti, nggak apa-apa, nanti Ibu buatkan rumahnya di e-learning. Kalian tinggal upload masing-masing di situ, bisa juga. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jadi rencananya pertemuan ya, gimana? Sudah selesai. Apaan? Sudah selesai. Pencariannya ini setelah mencariku diapakan? Oh, nanti dikumpul ke kamu atau diupload nantilah. Nanti Ibu kalau Ibu sempat karena Ibu masih ada jadwal mengajar lagi setelah ini, mau siap-siap berangkat juga kebetulan besok ada ujian terbukanya Pak Dadang di Semarang. Mudah-mudahan sempat Ibu buatkan, kalau enggak dikumpul ke Hikmah aja lah. Yang tugas kelompok paperclip sama yang sosok ini bisa dijadiin satu, jadi satu file aja biar nggak berat, nggak banyak kompilasi. Yang individu tadi kepisah, Bu? Yang individu bisa di Google Form juga ya, atau lebih gampang di mana? Itu Google Form, Google Drive maksud Ibu. Satu sama yang tugas paperclip. Yang paperclip jadi satu sama yang sosok lah. Nah, kalau yang personal bisa aja nanti diisi dulu di seminar itu kah bisa juga. Kemarin ada ini kan ya, mengikuti seminar gitu. Tapi belum ada sih sejauh ini, Ibu masih belum dapat kabar seminar yang direkomendasikan. Kecuali kalian mengikuti sendiri. Kalau Ibu belum rekomendasikan, itu nggak diisi sampai akhir nggak apa-apa. Tapi Ibu yakin kalau sampai April nanti pasti ada salah satu seminar kewirausahaan yang bisa kalian ikuti.
Itu juga untuk mengisi SKKM lah. Itu juga untuk mengisi SKKM. Oke, adik-adik sekalian. Sampai di sini dulu untuk hari ini. Sisa waktu yang ada, silakan untuk merundingkan penugasan. Udah selesai, Bu? Ya, kalau udah selesai berarti bisa digunakan waktunya untuk istirahat. Ya. Nah, Ibu tunggu sampai minggu depan, paling lambat. Tapi kalau hari ini mau dikumpul ke Komti, semua udah terkumpul, bisa aja dikirim ke Ibu Google Drive-nya. Demikian ya, adik-adik sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah. Kalau jadi tadi pertemuan berikutnya sampai dengan 3 kali, itu diisi Pak Rifani. Kalau beliau jadi gitu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Selamat siang ya. Siang.